Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Widya Rosada dari kelompok 2 Bohai. Dan saya tidak hanya sendiri di sini. Saya akan ditemani teman-teman saya, yaitu para presentator kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibnu Hakam Komari, Tindi Audia Saputri, Siti Nur Sabah, dan Juwita. Saya sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Presentasi kami pada hari ini adalah tentang klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik berdasarkan penyebabnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Tahukah kalian Anthony Robles adalah seorang penggulat profesional yang berasal dari Amerika. Ia terlahir hanya memiliki satu kaki saja, namun dapat melawan banyak musuh dan lainnya. 1. Definisi cacat bawaan. Kelainan bawaan atau cacat lahir adalah gangguan kesehatan yang telah ada sejak lahir terlepas dari penyebabnya. Bisa itu berbentuk fisik, intelektual, atau perkembangan. 2. Penyebab cacat bawaan. Yang pertama, genetik. Setiap sifat genetik yang menentukan bentuk dan fungsi organ tubuh dibawa oleh kromosom. Kromosom adalah komponen pembawa materi genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Kedua, lingkungan. Paparan radiasi atau zat kimia tertentu pada ibu hamil seperti pestisida, obat, alkohol, asap rokok dapat meningkatkan resiko bayi mengalami kelainan bawaan. Yang ketiga, gizi ibu selama hamil. Sekitar 94% kasus kelainan bawaan ditemukan di negara berkembang terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan gizi buruk selama hamil. Keempat, kondisi ibu hamil. Saat hamil, ada banyak kondisi penyakit pada ibu yang bisa meningkatkan resiko janin di dalam kandungannya mengalami kelainan kongenital. Antara lain, infeksi saat hamil, anemia, komplikasi kehamilan, efek samping obat-obatan. Yang ketiga, jenis cacat bawaan dan ciri-cirinya. Yang pertama ada clubfoot atau kaki seperti tongkat. Clubfoot adalah istilah untuk menggambarkan kecacatan bentuk kaki sebagai bawaan lahir. Kaki clubfoot biasanya tampak bengkok seperti terkilir atau berbentuk tidak wajar. Kedua, club hand atau tangan seperti tongkat. Ketiga, polydactyly atau jari lebih dari 5 pada masing-masing tangan atau kaki. Keempat, torticollis atau gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka. Torticollis adalah gangguan pada otot leher yang menyebabkan kepala menjadi miring. Jika berlangsung dalam jangka waktu lama, torticollis dapat menyebabkan nyeri dan menyulitkan penderitanya melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, syndactylism atau jari-jari berselaput atau menempel satu sama lain. Syndactylism adalah kelainan atau cacat bawaan pada bayi baru lahir yang membuat kondisi jarinya saling melekat atau menempel. Yang pertama, ada clubfoot adalah untuk menggambarkan kecacatan bentuk kaki sebagai bawaan lahir. Clubfoot biasanya tampak bengkok, seperti terkilir atau terbentuk tidak wajar. Kondisi jaringan yang menghubungkan otot ke tulang atau paha lebih pendek daripada seharusnya. Clubfoot merupakan kelainan umum yang dialami bayi dan biasanya merupakan masalah tersendiri untuk bayi baru lahir yang sehat. 2. Club hand, tangan seperti tongkat. Dan yang ketiga, polydactyly, termasuk salah satu kelainan bawaan lahir yang paling umum terjadi dan dialami oleh sekitar 1 dari 1000 bayi. Pada kondisi ini, bayi lahir dengan jari yang berjumlah 5, polydactyly bisa terjadi pada salah satu maupun kedua tangan atau kaki.
Cacat lahir ini biasanya paling sering terjadi pada sisi jari kelingking atau jari kelima di tangan dan kaki. Jenis polydactyly ini adalah potaksial. Sebaliknya, cacat lahir ini paling jarang terjadi di sisi ibu jari presial maupun tubuh di bagian tengah jari tangan dan kaki. Ukuran jari tambahan, entah pada tangan atau kaki, umumnya lebih kecil daripada ukuran jari lainnya. Kelainan bawaan ini bisa menurun dalam keluarga dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang keempat, torticollis adalah gangguan pada otot leher yang menyebabkan kepala menjadi miring. Jika berlangsung dalam jangka panjang, torticollis dapat menimbulkan nyeri dan menyulitkan penderita melakukan aktivitas sehari-hari. Torticollis pada umumnya disebabkan oleh kondisi bawaan lahir maupun kelainan pada masa pembentukan janin. Yang kelima, ada syndeslim adalah kelainan cacat yang bawaan bayi baru lahir yang membuat kondisi jarinya saling melekat atau dempet. Contoh kasus dan penanganan cacat bawaan dari segi medis. Contoh kasus sindaktili terjadi sebelum bayi dilahirkan ke dunia. Terus pemeriksaan bayi sindaktili itu seperti yang pertama operasi. Terapi okupasi, dan konsultasi rutin. B. Kondisi traumatik. 1. Amputasi. Amputasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemotongan anggota badan, terutama kaki dan tangan, untuk menyelamatkan jiwa seseorang, dari KBBI 2012. Amputasi sering diperlukan sebagai akibat penyakit vaskuler perifer progresif atau sering sebagai gejala sisa diabetes mellitus, gangren trauma, cedera remuk, luka bakar dingin, luka bakar listrik, deformitas kongenital, atau tumor ganas, Bronner dan Sudrats 2002. Terdapat berbagai sebab mengapa dilakukan amputasi. 70% amputasi dilakukan karena penyumbatan arteri yang sebagian besar disebabkan oleh diabetes mellitus. 3% amputasi dilakukan karena adanya trauma, 5% amputasi dilakukan karena adanya tumor, dan 5% lainnya karena cacat kongenital Rayleigh. Dalam Rahmat 2016 menyebutkan bahwa jumlah kasus amputasi sekitar 158.000 per tahun dari jumlah penduduk 37 miliar lebih orang di Amerika Serikat. Amputasi memberikan dampak masing-masing dalam diri setiap individu. Amputasi dapat mengganggu mobilitas seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mobilitas merujuk pada kemunduran fungsi yang umumnya terjadi sebagai hasil dari disabilitas pada amputasi kaki. 2. Kecelakaan akibat luka bakar. Luka bakar adalah cedera terhadap jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan panas kering, api, panas lembab, atau uap atau cairan panas kimiawi seperti bahan-bahan korosif, barang-barang elektrik, atau aliran listrik atau lampu, friksi atau energi elektromagnetik, dan radian. Luka bakar merupakan suatu jenis trauma yang memiliki morbiditas dan mortalitas yang tinggi, sehingga memerlukan perawatan yang khusus mulai fase hingga fase awal sampai fase lanjut. Ada 5 etiologi terjadinya luka bakar, yaitu kobaran api, cairan, bahan kimia, listrik, maupun kontak lainnya.
Efek luka bakar. Pada luka bakar kurang lebih 20%, biasanya mekanisme kompensasi tubuh menjadi dapat mengatasinya. Luka bakar lebih besar 20% dapat menimbulkan shock hipovolemik dengan gejala yang khas. Luka bakar terminal pada ruang tertutup dapat menyebabkan trauma inhalasi dengan penemuan berupa spontom berwarna gelap akibat gejala luka bakar pada wajah, alis dan bulu hidung yang terbakar, edema orofaring, perubahan suara seperti serak, perubahan kesadaran, dan tidur. Pada luka bakar terjadi peningkatan katabolisme sehingga keseimbangan protein menjadi negatif. Oleh karena itu, penderita menjadi sangat kurus, otot mengecil, dan berat badan menurun. Terjadi hiperpereksia persisten, takarkadi, hiperventilasi, dan hiperglikemi. 3. Patah tulang. Fraktur adalah terputusnya struktur tulang atau kontinuitas tulang yang bisa berupa retak, remah, maupun bagian korteks pecah. Dari Salmon, Warwick, dan Nayagan 2010. Fraktur merupakan terjadinya kerusakan kontinuitas dari struktur tulang, tulang rawan, serta lempeng pertumbuhan yang disebabkan karena trauma dan non-trauma. Bukan hanya keretakan atau terpisahnya korteks, fraktur cenderung lebih banyak mengakibatkan kerusakan yang kompleks dan fragmen. Tulang terpisah. Tulang relatif rapuh tapi mempunyai kelenturan dan kekuatan untuk menahan tekanan. Penyebab fraktur dapat berupa cedera stres yang berulang, kelemahan tulang yang abnormal, atau disebut sebagai fraktur patologis. Dari Solomon et al. 2010. Materi yang kedua adalah penyakit anak dengan hambatan fisik dan motorik yang disebabkan oleh infeksi. Yang pertama ada polio. Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang menyerang sel-sel saraf pusat, yaitu otak. Polio dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tipe spinal, yaitu kelumpuhan pada otot leher, tangan, dan kaki. Yang kedua ada tipe bulbair, yaitu kelumpuhan pada fungsi motorik yang ditandai dengan hambatan pernapasan. Yang ketiga ada tipe bulbisponalis. Tipe ini merupakan gabungan dari tipe spinal dan tipe bulbair. Dan yang keempat atau yang terakhir ada tipe encephalitis. Tipe ini biasanya disertai dengan demam, kesadaran yang menurun, tremor, dan terkadang kejang-kejang. Penyakit yang kedua adalah TBC tulang. Penyakit menular ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku dan terjadi kelumpuhan. Penyakit yang ketiga ada osteomyelitis. Osteomyelitis disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus yang menyebabkan peradangan di dalam dan di sekeliling tulang belakang. Klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 2. Pada saat kelahiran, hambatan bawaan sejak lahir dan kondisi traumatik. Hambatan pada waktu kelahiran akibat infeksi, tumor, dan kondisi lainnya. Hambatan sejak lahir merupakan kelainan berupa kelainan perkembangan fisik. Penyebabnya dapat akibat genetika, lingkungan, gizi, dan kondisi ibu saat hamil. Hambatan pada waktu kelahiran dapat akibat proses kelahiran yang lama, penggunaan alat bantu, dan penggunaan anestesi yang melebihi ketentuan. Infeksi dapat berupa polio, TBC tulang, dan osteoporosis.